Assalamualaikum Mujahid, Mujahidah, Kuba 1, Kuba 2. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ternyata sehat-sehat semua ya. Kali ini Bu Tias akan menyampaikan review tema 1, indahnya kebersamaan. Yuk disimak ya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Nah, kali ini kita akan mempelajari 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah DKI Jakarta. Pak Jali berasal dari DKI Jakarta. Sukunya disebut suku Betawi. Makanan khasnya adalah kerak telur. Alat musik yang terkenal dari DKI Jakarta adalah tanjidor. Dan nama rumah adatnya adalah Rumah Adat Kebaya. Yang kedua adalah Jawa Barat. Pak Asep berasal dari Jawa Barat. Sukunya adalah suku Sunda. Makanan khasnya adalah gado-gado. Alat musiknya adalah angklung. Dan rumah adatnya disebut rumah jolopong. Yang ketiga adalah Jawa Tengah. Pak Jono berasal dari Jawa Tengah. Sukunya disebut suku Jawa. Makanan khasnya adalah getuk. Alat musiknya adalah gamelan. Dan rumah adatnya disebut rumah adat joglo. Yang keempat adalah Bali. Pak Made berasal dari Bali. Sukunya disebut suku Sasak. Makanan khasnya adalah ayam betutu. Alat musiknya disebut cengceng. Dan rumah adatnya disebut Gapura Candi Bentar. Yang kelima adalah Sumatera Barat. Pak Bahri berasal dari Sumatera Barat. Sukunya disebut suku Minang. Makanan khasnya adalah rendang. Alat musiknya disebut saluang. Dan rumah adatnya adalah rumah gadang. Dalam masyarakat yang beragam, yaitu yang berbeda suku, adat, bahasa, dan agama, perlu dikembangkan sikap dan kemampuan bekerja sama dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Tujuannya adalah membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan dapat menciptakan rasa kebersamaan. Nah, sekarang apa saja sih contoh-contoh kerjasama? Yang pertama adalah kerja bakti. Yang kedua adalah ronda malam. Yang ketiga adalah gotong royong. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata yang disebut indera penglihatan, yang kedua telinga disebut indera pendengar, yang ketiga hidung disebut indera pembau,
Yang keempat, lidah disebut indera pengecap. Dan yang kelima adalah kulit disebut indera peraba. Bagian-bagian telinga. Yang pertama adalah telinga luar, yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi menampung bunyi. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya suara. Yang kedua, telinga tengah, terdiri dari gendang telinga, berfungsi bergetar jika bunyi masuk. Yang kedua, 3 tulang pendengar, berfungsi meneruskan getaran. Yang ketiga, saluran eustasius, berfungsi menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, telinga dalam, terdiri dari rumah siput atau koklea, berfungsi menerima suara. Yang kedua, saluran pendengaran, berfungsi menyalurkan suara ke otak. Yang ketiga, 3 saluran setengah lingkaran, berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli yaitu gendang telinga pecah. Yang kedua adalah otosklerosis, yaitu kelainan pada bagian tengah telinga. Yang ketiga adalah otitis media, yaitu telinga bernanah. Cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, membersihkan dengan teratur. Yang kedua, jangan membersihkannya dengan benda tajam. Yang ketiga, tidak memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Yang keempat, menghindari suara bising. Yang kelima, jika telinga sakit, segera ke dokter. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang berisi kalimat utama atau kalimat inti. Perhatikan teks berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti ke rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari teks tersebut, manakah gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokok terletak pada kalimat awal pada paragraf tersebut, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang berisi kalimat penjelas. Perhatikan teks di bawah ini. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, dari teks berikut, manakah gagasan pendukungnya? Ya, betul. Gagasan pendukung
terdapat di kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Bagaimana dengan penjelasan Bu Tias tadi? Sudah paham belum? Alhamdulillah, ternyata sudah paham semua ya. Nah, yang belum paham boleh dilihat lagi ya videonya dan dibaca modul tema 1. Oke? Selamat mengerjakan PH ya, teman-teman mujahid mujahidah Kuba 1, Kuba 2. Berdoa terlebih dahulu, mengerjakan secara mandiri dan jujur. Ingat, Allah Maha melihat. Tetap semangat. Assalamualaikum.